Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian sunnah dari kitab Bulughul Maram. Saya akan bacakan yaitu dari hadis 1520. Ini nomor di aplikasi. Seringkali nomor hadis-hadis Bulughul Maram ini berbeda-beda. Dari aplikasi beda dengan buku. Buku terbitan ini dengan terbitan itu juga nomornya suka berbeda. Hadis yaitu yang disampaikan oleh Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabahu. Siapa yang menahan amarahnya, maka Allah menahan daripadanya azabnya. Akhraja Tabrani fil Awsat. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam kitab Al-Awsat. Walau syahid min hadis Ibni Umar inda Ibni Abi Dunya. Dan ada hadis lain yang menguatkan hadis ini, yaitu yang disampaikan oleh Ibnu Umar dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Hadis ini mengajarkan kita agar sedapat mungkin kita menahan amarah, jangan melampiaskan amarah. Rasulullah SAW juga pernah berpesan kepada sahabat yang minta diberi wasiat. Maka pesan Rasulullah SAW, la tabtob, jangan kamu marah. La tabtob, jangan kamu marah. La tabtob, jangan kamu marah. Marah ini di dalam syariah juga menyebabkan seseorang tidak boleh mengadili perkara antara dua orang atau lebih. Jadi seorang hakim sedang marah, dia harus berhenti dulu. Jangan menghakimi orang yang berperkara. Marah juga menyebabkan talak yang disampaikan seorang pria kepada istrinya tidak sah. Jadi dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah-marah, lalu bilang, aku talak kamu. Ucapan itu tidak sah. Sama juga dengan di Mesir. Di Mesir itu kaum laki-laki punya kebiasaan kalau sudah marah dengan istri itu malah mengatakan, aku talak kamu, talak 10. Di Islam adanya cuma 3 talak. Tapi karena emosinya, ya, dia bilang aku talak kamu, talak 10. Dulu waktu di Jerman pernah menyambungkan seorang mu'alaf muslimah Jerman dengan kawan saya orang Mesir, mahasiswa. Jadi mereka bernikah. Setelah nikah kira-kira 1 tahun, istrinya ngeluh ke saya. Kata dia, ini gimana suami saya mentalak saya talak 10 katanya. Nah, saya baru dengar waktu itu. Jadi karena ini suaminya adalah orang Mesir, saya hubungi sahabat saya yang lain, yaitu Direktur Islamic Center di Munchen atau di Munich. Jadi kata teman yang Direktur Islamic Center itu,
Wah, itu biasa orang Mesir, dia sendiri orang Mesir ya, yang direktur Islamic Center. Itu biasa di Mesir. Bahkan pemerintah sudah mengeluarkan aturan bahwa talak yang semacam itu tidak sah. Nah, akhirnya ya karena ini menyangkut suami Mesir, saya undang beliau. Jadi dari Munchen ke Hannover, ya pasangan suami istri ini tinggalnya di Hannover. Saya juga hadir, lalu oleh direktur Islamic Center namanya Dr. Ahmad Khalifah. Jadi mereka itu dinasihati, didudukkan, baru istrinya paham. Dan istrinya tahu bahwa talak semacam itu tidak sah. Ya, jadi marah itu punya aturan-aturan tertentu yang menyebabkan orang melakukan hal-hal tertentu dalam syariat Islam dianggap tidak sah karena dilakukannya secara marah. Nah, hadis tadi mengajarkan bahwa suatu keutamaan kalau kita bisa menahan amarah. Hanya saja perlu juga kita pahami bahwa kalau kita melakukan apapun atau bersikap bagaimanapun, itu hendaknya punya landasan pengetahuan. Dan orang beriman memang landasan pengetahuan itu harus punya, karena kita ngaji terus, ya. Sebab kalau orang menahan amarah begitu saja tanpa landasan pengetahuan, malah bisa membahayakan diri sendiri. Ada seorang ulama pada zaman dahulu, lupa apakah zaman tabi'in atau tabi'in, itu dikabari oleh seseorang bahwa si fulan di sana sedang melakukan ghibah, ngomongin ulama ini. Jadi mendapat berita itu, maka ulama itu meminta temannya untuk mengirimkan hadiah buah-buahan kepada orang yang melakukan ghibah terhadap dirinya. Kenapa ulama itu malah mengirimi buah-buahan? Karena dia tahu ketika orang berbuat ghibah pada dirinya, dia dapat pahala dari Allah. Jadi karena dia tahu saya dapat pahala. Kenapa? Karena orang itu berbuat ghibah. Maka orang yang menyebabkan saya dapat pahala itu dihadiahi buah-buahan. Ini namanya dasar pengetahuan ketika kita melakukan sikap, yaitu sikap tidak marah. Ya, karena kalau orang ingat pahala dari Allah, mestinya dighibahi ya. Ghibah itu kalau bahasa Jawa dirasani ya. Mungkin bapak-bapak paham semua ya, dirasani. Ada orang yang cerita negatif pada kita, mestinya kan marah normalnya. Tapi karena ingat bahwa ini mendatangkan pahala, gak jadi marah, malah senang ya. Ini dasar pengetahuan yang juga menyebabkan kita mudah untuk menahan amarah. Di Jerman itu banyak psikolog yang berpendapat bahwa amarah harus dilampiaskan. Kenapa? Ya, jadi misalnya seorang suami marah dengan istri, lampiaskan, tapi jangan memukul istri.
Silahkan membanting piring, mau melakukan apa, yang penting jangan istrinya yang jadi sasaran amarah. Kenapa? Karena menurut mereka kemarahan itu, emosi itu ketika disalurkan itu lebih baik daripada ditahan, ya, disimpan. Nah, saya dulu punya teman jago bela diri. Dia itu instruktur daripada tapak suci, yang tapak suci Muhammadiyah. Wah, itu jagoan orangnya. Satu ketika dia naik motor. Ketika naik motor itu disenggol oleh motor lain. Jadi jelas ini yang nyenggol ini salah. Terus mereka berhenti. Ya, sebagai jagoan pengennya mukul, ya. Tapi ternyata yang nyenggol ini minta maaf. Jadi minta maaf kepada dia. Tadinya ada keinginan untuk mukul, karena yang mau dipukul minta maaf, dia memberikan maaf. Tapi gara-gara memberi maaf, ini malah kena nggak tahu apa, serangan jantung atau apa. Habis memaafkan dia jatuh dan menyebabkan kematiannya. Ya, ini dampak apabila kita menahan amarah tanpa memiliki pengetahuan. Tapi kalau orang punya pengetahuan, ketika kita dizolimi dalam bentuk apapun, bahwa kezoliman yang dilakukan orang itu mendatangkan pahala bagi kita, maka otomatis untuk memaafkan ringan, untuk menahan marah ringan, ya. Nah, inilah. Jadi kita memang penting untuk mengkaji ilmu-ilmu agama, karena dengan begitu kita menjalani hidup dan kehidupan ini terasa lebih mudah. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin memberikan beberapa contoh. Ada contoh seorang soleh melihat rumahnya terbakar habis, dia malah tersenyum. Bagaimana orang itu bisa tersenyum? Padahal banyak orang lain ketika mendapat musibah semacam itu mungkin putus asa, ya, mungkin otaknya terganggu, tapi dia malah tersenyum. Bagaimana orang itu bisa tersenyum? Karena ingat pahala Allah. Semakin berat cobaan yang kita terima, pahala yang diberi Allah juga semakin besar. Bahkan ada orang yang menikmati musibah yang diterimanya. Ada seorang soleh lain, ya, juga diceritakan Imam Ghazali. Dia itu setelah tua, matanya yang satu nggak bisa melihat. Itu nggak pernah cerita kepada istrinya, cerita kepada anaknya, cucunya, nggak pernah dia cerita. Kenapa? Karena dia sadar bahwa itu ada cobaan dari Allah, dan dia terima cobaan itu dengan ridho. Nah, artinya dengan begitu dia mendapat pahala dari Allah. Bagaimana ketahuan? Suatu ketika entah anaknya atau cucunya, misalnya yang buta mata kanan. Nah, ini anaknya mungkin, ya, berdiri di sebelah sana. Si bapak ini nggak tahu bahwa anaknya berdiri di sana. Baru kemudian dengan begitu anaknya tahu, oh, bapak ternyata mata sebelah kanannya tidak bisa melihat.
Nah, ini juga barangkali salah satu bentuk bagaimana orang-orang yang soleh zaman dahulu ridho menerima takdir Allah. Jadi kembali kepada hadis tadi, apa yang dipahami oleh ahli-ahli kesehatan barat itu sebenarnya juga tidak bertentangan, bahwa kalau emosi itu tidak disalurkan akan membahayakan diri sendiri. Namun dalam Islam sebenarnya pengetahuan agama yang diberikan kepada kita itu juga cukup untuk menjadikan kita orang yang sabar, orang yang ridho, orang yang mudah menahan amarah, sehingga dengan begitu kita pun akan selamat di akhirat, karena siapa yang menahan amarahnya, Allah akan menahan azabnya daripada orang itu. Hadis berikutnya dari Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata khabbun wala bakhilun wala sayyi'ul malikah. Yang artinya la yadkhulul jannah khabbun, tidak masuk surga orang yang suka melakukan tipu muslihat, wala bakhilun, dan begitu juga orang yang bakhil, orang yang pelit, wala sayyi'ul malikah, dan juga tidak orang yang buruk terhadap apa yang dalam kekuasaannya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa farraqahu haditsaini wa fi isnadihi dha'fun. Ya. Jadi hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, dan ada dua hadis tapi dalam sanad hadis ini ada kelemahan. Karena hadis ini lemah, jadi bagaimana hukumnya tentang orang yang suka melakukan tipu muslihat? Apa mereka tidak masuk surga? Nah, ini tergantung. Kejahatan tipu muslihat itu besar atau kecil? Kalau kecil, maka dia masuk dosa kecil. Kalau besar, masuk dosa besar. Begitu pula bakhil. Bakhil itu seberapa? Ya, apakah bakhil parah sehingga ada tuntutan untuk infak di jalan Allah, dia tidak mau, atau sekedar kalau dimintai keponakan duit, ya, dia sering menolak, nggak mau kasih. Nah, ini nilainya berbeda-beda. Kalau orang menahan diri, tidak mau infak di jalan Allah, padahal di sana perlu pendanaan untuk jihad fisabilillah, maka ini bakhil yang berat yang bisa menyebabkan orang itu tidak masuk surga. Begitu juga sayyi'ul malikah, sayyi' buruk terhadap apa yang dalam kekuasaannya. Buruknya itu seberapa? Jadi ini masalah yang serba relatif. Jadi karena hadisnya tadi ada hadis dhaif, maka tidak bisa dijadikan ketetapan hukum bahwa kalau orang suka melakukan tipu muslihat otomatis tidak masuk surga. Belum tentu. Tapi kalau tipu muslihatnya itu membahayakan bagi rakyat, mencelakakan orang banyak, nah, orang yang semacam itu bisa menyebabkan
dirinya diharamkan untuk masuk surga. Nah, begitu juga masalah bakhil tadi atau orang yang tidak baik terhadap apa-apa yang dalam kekuasaannya. Dalam kekuasaan itu ya termasuk bagaimana kita terhadap istri kita, terhadap anak kita, terhadap pembantu-pembantu kita, terhadap karyawan-karyawan kita, ya. Itu siapa yang berlaku ya buruk, ya, sayyi kepada mereka, maka kalau kezaliman tadi besar itu bisa menyebabkan kita tidak masuk surga. Lalu hadis berikutnya, hadis 1523 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Man tasamma'a haditha qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhunaihi al-anak yaumal qiyamah," yakni ar-rasul, akhrajal Bukhari. Yang artinya siapa yang mencuri dengar omongan seseorang, omongan suatu kaum, sedangkan mereka tidak suka, mereka membenci terjadinya pencurian, ya, mendengar-dengar pembicaraan mereka, maka akan dihukum pada hari kiamat bahwa telinganya akan ditutup dengan rosos. Rosos itu timah, ya. Jadi sebagai hukumannya telinganya akan ditutup dengan timah. Di sini nggak disebutkan timah itu timah dingin atau timah panas. Nah, kalau timah itu ada timah yang mendidih, naudzubillah, itu luar biasa beratnya hukuman tersebut. Jadi hadis ini mengharamkan kita mencoba mendengar omongan orang. Nah, ini apalagi misalnya ya banyak di Indonesia ini rumah-rumah bedeng, ya. Rumah bedeng itu kadang-kadang orang tinggal di sini bisa mendengar omongan suami istri yang di sebelahnya. Jadi kalau orang itu sengaja ingin mendengarkan apa sih yang diomongkan, ini dalam Islam diharamkan. Sama dengan orang yang ngintip. Ya, kalau di Arab itu dari zaman dahulu, model rumah Arab itu biasanya di bagian atas itu ada pelataran yang keluarga itu bisa santai di atas atap. Terutama kalau musim panas, banyak orang Arab tuh yang tidurnya di tempat terbuka di lantai atas. Nah, itu kadang-kadang anak-anak remaja, ya, pemuda-pemuda yang nakal tuh suka ngintip apa yang dilakukan oleh orang sebelah. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, seandainya orang yang diintip tadi melempar dengan batu sehingga yang ngintip tadi buta matanya, maka itu tidak bisa dipersalahkan, tidak bisa dituntut secara hukum karena membutakan orang, ya. Padahal membutakan dalam kondisi biasa itu hukumannya sangat berat. Tapi karena orang itu ngintip, maka dihalalkan seseorang melempar dengan batu orang yang mengintip. Jadi apakah itu mengintip ataukah itu mencuri dengar, itu hukumannya kurang lebih sama. Suatu yang diharamkan
di dalam Islam. Lalu hadis 1524 dari Anas, Rasulullah SAW bersabda, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Tuba, baik atau bagus atau berbahagialah ya. Jadi dalam terjemahan bahasa Indonesia itu kadang-kadang diterjemahkan bagus, baik, berbahagia orang-orang yang disibukkan oleh aibnya sendiri sehingga dia tidak ngurusi aibnya orang. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang hasan. Hadis ini mengajarkan kepada kita agar kita lebih menyibukkan pada aib sendiri. Jangan nyibukkan aibnya orang lain. Nah, ini beda dengan orang-orang yang hobinya ghibah. Nah, kalau ghibah itu ngomongin orang lain ya. Ya banyak, saya nggak tahu entah kenapa yang namanya ibu-ibu dari zaman dahulu itu suka melakukan perbuatan yang namanya ghibah, sehingga di zaman Rasulullah SAW ada di bulan Ramadan ibu-ibu yang melakukan ghibah lalu dipanggil oleh Rasulullah, disuruh memuntahkan isi perutnya. Ternyata yang keluar adalah daging mentah ya, karena di dalam surat Al-Hujurat juga sudah digambarkan bahwa orang yang melakukan ghibah kepada orang lain maka seolah-olah orang itu makan bangkai saudaranya sendiri. Saya dulu punya jamaah pengajian orang-orang Arab di kota Frankfurt. Suatu hari saya tanya kepada bapak-bapak yang ikut ngaji, ini kenapa yang pengajian selalu bapak-bapak, ibu-ibunya mana? Katanya gitu. Ada seorang bapak yang nyeletuk, istri-istri kami sibuk belajar sirah. Jadi saya agak bingung dengan jawaban itu, karena saya tahu yang namanya sirah itu biasanya sejarah Nabi. Jadi orang tadi bilang istri-istri kami sibuk belajar sirah. Jadi saya tanya, maksudnya belajar sirah gimana? Ya belajar sirah tetangga. Tetangga begini diomongin, tetangga begitu diomongin ya. Itu namanya sirah tetangga. Ya, jadi ini sesuatu kebiasaan yang tidak baik. Insya Allah di sektor 6 ini enggak lah ya. Dimana ibu-ibu punya hobi untuk membicarakan aib orang lain. Membicarakan aib orang lain ini memang suatu yang bahaya. Kenapa? Bisa jadi orang yang berbuat salah itu sudah taubat kepada Allah, dan sama Allah urusannya sudah selesai. Dosanya oleh Allah sudah diampuni dan dia sudah berhenti tidak melakukan pelanggaran itu lagi. Tapi orang masih terus membicarakan si Anu itu dulu begini, dulu begitu. Masya Allah ya, dosanya kepada Allah oleh Allah sudah dianggap selesai. Kenapa orang ini menganggap persoalannya tidak selesai, terus dijadikan omongan? Nah, ini akan menyebabkan orang itu mendapat hukuman kelak di akhirat karena membicarakan aib orang.
Jadi yang baik yang mana? Yang sibuk dengan aib sendiri. Kenapa saya kemarin melakukan ini? Gimana cara membersihkan dosa yang kemarin itu? Ya, yang dipikirkan itu dosa diri sendiri, bukan dosa orang lain. Masih berapa menit lagi? 8 menit. Ya baik, barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Masih merenung semua? Belum ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan dengan hadis berikutnya. Hadis 1525, Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'adzama fi nafsihi wa ikhtala fi mishyatihi laki Allah wa huwa 'alaihi ghadban." Akhrajahu al-Hakim wa rijaluhu thiqatun. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'adzama fi nafsihi." Siapa yang membesar-besarkan dirinya, wakhtana fi misyatihi, dan congkak dalam berjalan, laki Allah wa huwa 'alaihi ghadban. Nanti ketemu Allah ya ketika meninggal atau ketika hari kiamat, di mana Allah dalam keadaan murka kepada orang itu. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan sanadnya ada sanad yang kuat. Ta'adzama fi nafsihi, membesar-besarkan diri. Membesar-besarkan diri itu misalnya ya kadang-kadang ada orang Arab ngaku-ngaku keturunan Nabi, padahal dia bukan keturunan Nabi. Ya, jadi dia ingin dimuliakan karena statusnya sebagai Habib, padahal bukan Habib, atau sebagai Sayyid, padahal bukan Sayyid. Apa bedanya Habib dan Sayyid? Habib itu adalah keturunan Husain. Kalau Sayyid itu keturunan Hasan. Jadi ada orang yang membanggakan diri, saya keturunan orang hebat. Ini namanya membesar-besarkan diri, padahal bukan. Ya kalau memang keturunan Nabi Muhammad SAW melalui Hasan atau Husain dan pernyataannya benar, memang kita harus menghormati dan mencintai keluarga Rasulullah SAW. Kemudian ikhtala fi misyatihi, congkak dalam berjalan. Di surat Al-Furqan disebutkan, yaitu wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi hauna. Hamba-hamba Allah Ar-Rahman itu kalau jalan di muka bumi hauna, menunduk, merendahkan diri. Nah, mungkin bapak-bapak pernah melihat di YouTube orang-orang terutama yang binaraga ya, badannya kekar, wah itu jalannya seolah-olah bumi kalau diinjak akan jeblos ya. Begitu sombongnya, congkak. Sangat berbeda dengan orang beriman ya, jalannya menunduk dan enggak ada sama sekali menyombongkan diri. Nah, orang yang berjalan dengan congkak itu nanti ketika ketemu Allah, Allah akan murka
dengannya. Karena memang Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak. Dan itu kalau landasannya adalah sifat takabur, maka dalam hadis juga disebutkan la yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada sebesar biji sawi dari sifat takabur, sifat sombong. Nah, ini yang harus kita bersihkan dari diri kita semua, termasuk sifat syirik dan lain sebagainya yang merupakan penyakit hati yang harus kita tuntaskan, kita bersihkan dari diri kita masing-masing sehingga kita tidak terhalang untuk masuk surga. Demikian untuk kajian malam hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.